Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dengan NIM 333322052. Di sini saya ingin mempresentasikan materi ke-9 dari mata kuliah Sistem Komunikasi Optik. Judul dari materi ini adalah menghitung jarak dan laju suatu link titik ketika diketahui daya pemancar, sensitivitas penerima, dan rugi-rugi komponen lainnya. Pertama-tama di sini ada pengantar perhitungan jarak dan laju data. Menghitung jarak dan laju suatu link komunikasi merupakan aspek penting dalam desain sistem komunikasi, khususnya dalam jaringan nirkabel. Untuk melakukan perhitungan ini, kita memerlukan beberapa parameter, termasuk daya pemancar, sensitivitas penerima, dan rugi-rugi yang terjadi pada jalur transmisi atau path loss. Di sini ada konsep dasar dalam perhitungan. Pada sistem komunikasi nirkabel, informasi dikirimkan dari pemancar ke penerima. Selama perjalanan sinyal, daya sinyal mengalami penurunan atau path loss, dan kecepatan data atau laju transmisi juga dipengaruhi oleh kualitas sinyal dan interferensi. Dua aspek penting yang dihitung dalam link komunikasi adalah jarak transmisi dan laju data. Lalu di sini ada parameter yang diketahui. Parameter tersebut seperti daya pemancar, sensitivitas penerima, dan rugi-rugi komponen. Yang pertama itu daya pemancar adalah daya yang dikirimkan dari pemancar biasanya dalam satuan dBm atau watt. Yang kedua itu sensitivitas penerima atau receiver sensitivity merupakan tingkat daya minimum yang dapat diterima oleh penerima untuk memproses sinyal dengan benar. Dan yang terakhir adalah rugi-rugi komponen atau losses yang merupakan kerugian yang terjadi selama sinyal ditransmisikan, seperti rugi lintasan atau path loss, rugi antena, rugi kabel, dan lainnya. Selanjutnya itu ada path loss atau rugi lintasan. Rugi lintasan merupakan penurunan daya sinyal saat sinyal bergerak melalui medium transmisi atau misalnya itu udara dan dari pemancar ke penerima. Untuk menghitung path loss, kita bisa menggunakan model Friis yang dinyatakan dengan PR sama dengan PT ditambah GT ditambah GR dikurang LP, yang mana PR adalah daya yang diterima dalam satuan dBm, dan PT adalah daya yang dipancarkan dalam satuan dBm, GT adalah gain antena pemancar dalam satuan dB, GR adalah gain antena penerima dalam satuan dB, dan yang terakhir LP adalah rugi lintasan atau path loss dalam satuan dB. Selanjutnya itu ada path loss atau rugi lintasan. Rugi lintasan dapat dihitung dengan rumus LP sama dengan 20 log 10 D ditambah 20 log 10 F tambah 32,44 L, di mana D adalah jarak antena pemancar dan penerima dengan satuan kilometer, dan F adalah frekuensi sinyal dengan satuan MHz. Di sini ada cara untuk menghitung jarak. Jika diketahui daya pemancar, daya yang diterima oleh penerima, frekuensi sinyal, dan rugi-rugi lainnya, kita dapat menghitung jarak transmisi dengan persamaan D sama dengan 10 dikali PT tambah GT tambah GR dikurang PR dikurang 32,44 per 20 log 10 F. Dengan mengubah nilai daya pemancar, sensitivitas penerima, dan frekuensi, kita bisa menentukan jarak maksimum termasuk transmisi sinyal. Dan selanjutnya itu ada laju transmisi data atau data rate. Laju data atau kecepatan transfer data dipengaruhi oleh bandwidth saluran dan rasio sinyal terhadap the raw atau sinyal to noise ratio SNR. Laju data dapat dihitung dengan menggunakan teorema kapasitas Shannon, yaitu C sama dengan B log 2 dikali 1 ditambah S per N, di mana C adalah kapasitas kanal atau bit per detik dengan satuan bit per detik, B adalah bandwidth-nya dengan satuan hertz, S per N adalah rasio sinyal terhadap draw.
satuannya SNR. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi perhitungan jarak dan laju data. Eh, jadi di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan jarak dan laju data. Yang pertama itu ada daya pemancar, yang kedua itu ada sensitivitas penerima, dan yang ketiga itu ada rugi-rugi komponen. Pada daya pemancar itu mengacu pada kekuatan sinyal yang dipancarkan oleh antena pemancar. Pada sensitivitas penerima itu kemampuan penerima untuk menerima dan memproses sinyal yang lemah, dan yang terakhir rugi-rugi komponen itu termasuk rugi-rugi pada kabel, antena, dan gangguan lingkungan yang mengurangi kekuatan sinyal sepanjang perjalanan sinyal dari pemancar ke penerima. Selanjutnya itu ada pengaruh frekuensi dan SNR pada laju data. Jadi di sini ada dua pengaruhnya. Yang pertama itu frekuensi yang lebih tinggi biasanya mendukung laju data yang lebih tinggi, namun memiliki jarak jangkauan yang lebih pendek. Dan yang kedua adalah rasio sinyal terhadap draw SNR yang lebih tinggi memungkinkan laju data yang lebih cepat dan transmisi yang lebih andal. Selanjutnya itu ada rumus perhitungan jarak dan laju data. Jarak dan laju data dapat dihitung dengan rumus daya, yaitu jarak atau D sama dengan daya pemancar dikurang sensitivitas penerima dibagi rugi komponen. Jadi daya pemancarnya itu dalam satuan dBm, sensitivitas penerima dalam satuan dBm, rugi komponen dalam satuan dB, misalnya rugi antena, rugi propagasi. Laju data dapat dipengaruhi oleh kualitas sinyal dan jarak antara pemancar dan penerima. Laju data turun seiring bertambahnya jarak atau melemahnya sinyal. Jadi di sini ada simulasi dan hasilnya. Misalnya itu kita memiliki daya pemancar 20 dBm dan sensitivitas penerima minus 90 dBm. Rugi-rugi komponen total 10 dB. Jadi kita menggunakan rumus seperti tadi untuk menghitung jaraknya. Jadi jaraknya sama dengan 20 dikurang minus 90 dibagi 10. Jadi hasil pengukurannya ada 11 km. Jadi hasilnya menunjukkan jarak maksimum di mana link berkomunikasi bisa dijaga berdasarkan daya pemancar dan sensitivitas penerima. Selanjutnya itu ada ketepatan dalam perhitungan. Ada tiga ketepatan dalam perhitungan. Yang pertama, perhitungan yang tepat sangat diperlukan untuk memastikan link tetap stabil. Yang kedua itu ketepatan dalam menghitung rugi-rugi dan sensitivitas penerima penting untuk mencegah jaringan yang efisien, merancang jaringan yang efisien. Dan yang ketiga itu kesalahan dalam memasukkan parameter dapat menghasilkan jarak yang tidak akurat, sehingga perencanaan yang hati-hati itu sangat diperlukan. Di sini ada pembahasannya. Jadi yang pertama itu jarak dan laju suatu link komunikasi titik ke titik sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, termasuk daya pemancar, sensitivitas penerima, rugi-rugi lintasan, serta komponen lainnya seperti gain, antena, dan interferensi. Yang kedua itu rumus fat loss atau freeze memberikan landasan penting untuk menghitung rugi daya yang terjadi ketika sinyal bergerak melalui medium. Rugi lintasan ini merupakan faktor kunci dalam menentukan jarak maksimum yang dapat dicapai oleh suatu link. Yang ketiga itu ada daya pemancar atau PT dan sensitivitas penerima atau PR, merupakan dua parameter utama yang digunakan untuk menghitung jarak efektif dari transmisi sinyal. Semakin kuat daya pemancar dan semakin sensitif penerima, semakin jauh jaraknya pula yang bisa dicapai oleh sinyal. Rugi-rugi yang keempat itu ada rugi-rugi tambahan seperti penghalang fisik, gangguan atmosfer, serta rugi komponen. Misalnya pada kabel, konektor, dan antena. Juga berperan penting untuk menurunkan kekuatan sinyal yang diterima sehingga mempengaruhi jarak dan kendala transmisi. Yang kelima ada kapasitas laju data dan throughput sangat dipengaruhi oleh lebar pita frekuensi atau bandwidth dan SNR, yaitu sinyal to noise ratio.
untuk meningkatkan laju transmisi, bandwidth yang lebih besar dan SRN yang lebih tinggi diperlukan. Namun hal ini seringkali harus diimbangi dengan pengurangan jarak jangkauan. Yang keenam ada penggunaan teknik modulasi yang efisien serta peningkatan gain antena dapat membantu meningkatkan jarak dan kecepatan transmisi terutama dalam kondisi lingkungan yang menantang. Yang ketujuh ada optimasi link budget, sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara jarak dan laju data dengan pengaturan yang tepat dan pada daya pemancar, gain antena, dan pengurangan rugi-rugi lainnya. Kinerja sistem komunikasi dapat dioptimalkan sesuai kebutuhan. Yang kedelapan ada pemahaman mendalam tentang parameter-parameter yang mempengaruhi jarak dan laju transmisi dalam suatu link komunikasi sangat penting dalam perancangan dan pengembangan sistem komunikasi modern, baik dalam aplikasi nirkabel maupun sistem kabel. Kesimpulan dari materi ini adalah menghitung jarak dan laju transmisi dalam suatu link komunikasi memerlukan pemahaman tentang daya pemancar, sensitivitas penerima, rugi lintasan, dan faktor-faktor lainnya. Dengan pemahaman ini, para desainer dan insinyur sistem komunikasi dapat mengoptimalkan performa jaringan dengan menyesuaikan parameter teknis yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan operasional spesifik dan dari aplikasi mereka. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.